السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai makin lungguh yang masih terkican sehat walafiat, masih diberikan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, makin kita akan melanjutkan mudzakarah kita, masih kita membaca tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang sunnah-sunnah, yaitu di dalam pergi ke masjid. Adz-dzahabu ilal masjid, sunnah-sunnah ketika kita berangkat ke masjid Nabi sallallahu alaihi masjid untuk melaksanakan ibadah salat. Yang sudah kita sebutkan yang pertama yaitu apa? Hendaklah kita berusaha berangkat lebih pagi, lebih awal. Nggih. Munbau sedemana waktu kita sudah berada di masjid. Kemudian yang kedua yaitu membaca keluar dari rumah dalam kondisi rapi suci. Okay. Dan yang ketiga, keluar atau berangkat ke masjid dalam keadaan sakinah mawaddah, sakinah dan waqar, tenang dan tidak tergesa-gesa, ya. Kemudian yang keempat, mendahulukan kaki sebelah kanan ketika masuk dan mendahulukan kaki sebelah kiri ketika keluar masjid. Baik. Dan makin insyaallah kita akan lanjutkan yang kelima, sunnah masuk masjid, sunnah pergi berangkat ke masjid, ayyaqul dzikra al-warid inda dukhulil masjid wa inda al-khuruj minha. Minhu, yaitu membaca doa, membaca zikir yang warid, artinya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid. Nggih. Jadi serta pertama masjid usahakan baca doa. Ya, nike masjid aran masih. Nggih cuma pemaran pelungguh tiang aran santren. Santren bahasa nggih. Atau musola, namun hakikatnya ini ke masjid. Nabi kena masjid ini ke artinya tempat sujud. Ya, selama dipakai untuk sholat, untuk sujud kepada Allah, maka ini ke masjid namanya. Okay. Maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis sahih, wa ju'ilat liyal arda masajid, kata beliau. Dan lebihnya Nabi SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain,
Nabi di antara kelebihannya yaitu aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini sebagai tempat sujud. Jadi membe tata sujud, masjid sudah namanya. Makin pelunggu tiang sebagai petani mungkin agak jauh masjid napiaran gede yang dili bangkat mendaule lumayan bega napiaran tersita waktu umpama. Kemudian pelunggu ingin sholat berjamaah bersama keluarga atau saya di kaca begawe maka tidak masalah. Kenapa? Karena bumi tempat pelunggu tiang mau sholat nikah, sekalipun nenten arak bangunan, nikah juga bagian dari apa? Masjid. Artinya boleh kita sholat di sana gitu. Lalu ingat, sampunan tetap menu kan? Kadang-kadang, sesekali lah menu. Ya, sesekali tidak masalah. Lagu namun terus menerus, nah nikah dipermasalahkan. Kenapa? Karena kita jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya apa? Nikah perlu makin tamu. Maka dianjurkan sedema tamu atau pas temulai tamak naik di sebelah kanan nikah perlu yang baca doa. Nggih, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waalaikumsalam. Baca doa pergi. Mau baca doa? Mana baca? Baik. Nah, Nabi dalilnya yaitu hadis Abi Humaid atau Abi Usaid qal dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza dakhala ahadukumul masjidah apabila salah seorang kalian memasuki masjid. Nah, sila penunggu perhatikan dalam hadis ini Nabi menggunakan kalimat dakhala. Dalam ilmu nahu arat fi'il madhi, perbuatan yang sudah lewat. Berarti di saat pelunggu yang sudah masuk kakinya sebelah kanan, pelunggu langsung baca. Begitu entah menaik stoik nikah langsung berbaca doa. Nyantan terbaca masih lihat halaman. Jadi begitu tamu naik langsung pelunggu baca. Nah, apa yang pelunggu baca? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Maka perlu tulis lihat dika ada hafal. Okay? Gantung lihat lawang nikah. Hanya setiap tahun masjid langsung baca nikah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Apa? Perenang lemak. Tulis. Nggih. Ditulis. Nah, tulis. Lagu sabagus tulisan nikah suruh. Dedek lalu masih meracakar ayam tulisannya. Dia tetap baca lah. Nggih. Tulis nikah langsung baca. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nikah di saat pelunggu tiang Nabi masuk. Kemudian wa idza kharaja dan apabila pelunggu tiang keluar berarti tak sugul naik stoik nikah. Begitu tamu undak-undak. Jadi masih di dalam tak terbaca. Itu masuk larang nikah. Jadi hitungan keluar kaki nikah sudah keluar di dunia. Nah, baru pelunggu baca doa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, ini kayak apa? Dalilnya. Hadis ini sahih. Gitu kan Imam Muslim. Jadi apa? Kalau pelunggu mulai masuk, maka hendaklah baca, Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmatmu. Jadi tengendang Allah Ta'ala nikah agar Allah membukakan pintu rahmatnya, kasih sayangnya. Ya. Kemudian di saat pelunggu yang keluar, Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu apa? Karuniamu. Yang minta yang munas karuniamu ya Allah. Sarang karunia Allah ini kan nggih. Karunia Allah sangatlah luas.
Tama di dalamnya karunia ni ke rezeki. Tama di dalamnya ni ke karunia sehat. Tama masuk di dalamnya juga kemudahan. Dimudahkan semua urusan. Ya, kemudian apa ya dah? Jodoh. Nah, sande mamu merari. Semua karunia. Nggih. Sande mamu debije karunia. Nah, ini apa? Itu sebabnya apa? Dalam ayat surah Jumu'ah Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wa yabtaghu min fadlillah." Apabila salat sudah selesai ditunaikan, maka Nabi fantashiru fil ard, bertebarlah di muka bumi. Jadi sampun atau momot di masjid. Sugul mite. Ya. Sak lalu ngampas, sila lalu ngampas. Sak lalu nenggale. Selalu tenda. Yang pergi merampek. Ini karunia Allah. Kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Si lalu ngajar, lalu ngajaran dan seterusnya. Ini bagian dari mencari karunia Allah. Dan tentu orang yang ngajar ini untuk semata-mata untuk dapat gaji. Dan benar-benar kita lewat sebab nikah untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kerja di bengkel, buka bengkel aru-aru. Makanya kalau ini mencari karunia Allah, apalagi pelunggutan sebagai pekerja, usahakan di pagi hari nikah usahakan pagi-pagi pelunggutan sudah mulai. Kenapa? Karena keberkahan di situ dia. Keberkahan untuk mencari karunia Allah nikah adalah mulai di waktu pagi. Nikah karunia Allah, keberkahannya. Tentu nanti sebelum melaksanakan sholat. Jadi begitu pelunggut yang selesai sholat fajar, kemudian pelunggut yang selesai membaca doa zikir pagi petang, kita karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah kaum muslimin dirahmati Allah yang pelunggut yang baca. Nggih. Jadi apa baca? Ketika keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, ini tulis ilmu dan tulis di kerjaan. Langan dalam ni, langan dalam di mana subur. Baca tempel langan duahan. Nah, dalam nang itu, oh iya. Tempel tekan ni apa? Lancaran dulu di dalam kan. Ya? Lancaran dulu. Oh, menu lancaran dulu kenaan. Lancaran dulu baru subur dulu. Oke, bagus masih. Lagu ini sak toa-toa ini keling-sering susah. Baru baca, kamu malik borong nang subur jadi. Iya. Baik. Kita ini kan dibaca, jadi baca doa. Ada tambahan dalam riwayat yang lain, yaitu apa? Membaca sholawat. Bismillah. Tambah Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, baru terumbuk sih. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Gabungan nih. Nggih. Atau di saat keluar baca Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi saya jual HP, ini lancar berkah HP yang terus hasilin. Nggih. Jual pulsa berkah insyaallah karunia Allah. Makanya itu kalau pelunggut yang mempelajari atau mengkaji wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sangat besar faedahnya, beligati manfaat. Sila baik pelunggu waktu sugul balik dianjurkan baca doa gitu. Nabi baca ente Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Jadi pelunggut yang serahang diri, pelunggut yang sendiri, kemudian menyerahkan napi yang pelunggut tinggalkan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang pelunggut yang berkelampan. Kemana-mana pelunggut yang pergi, kalau pelunggut baca doanya Masya Allah, Allah akan jaga apa yang pelunggut yang miliki di rumah. Kemudian Allah jaga pelunggut yang di perjalanan. Subhanallah. Bismillah. Waalaikumsalam.
tawakkaltu 'ala Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata illa billah, dan kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Demikian pula di saat tamu, bismillah cukup. Nggih. Lamun tamu balik cukup baca bismillah doang. Setelah mengucapkan bismillah, assalamualaikum kepada keluarga. Searah di dalam balik. Jadi intinya doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini semua memiliki manfaatnya. Di saat pelunggut yang berusaha mencari rezeki ternyata dia narak mau, ingat tawakkaltu 'ala Allah. Karena sudah kita serahkan kepada Allah. Berarti siapa? Hasil kita serahkan kepada Allah. Mun arak mau berarti itu karunia Allah. Mun dik narak berarti Allah menguji pelunggut yang. Apakah pelunggut yang bersabar atau enggak? Apakah pelunggut yang menyadari ini semua ketetapan Allah atau tidak? Tapi kalau kita ingat apa yang kita baca ketika pelunggut yang keluar, maka insya Allah itu akan menjadikan kita tenang. Arak mau alhamdulillah tenang pelunggut yang. Ndik narak masih tenang. Tenang pelunggut yang, sabar. Nggih. Sarata berusaha. Nggih. Wa mau wa ndik ya. Dan seterusnya. Nah ini kan apa sunnah. Jadi ketika pelunggut yang apa keluar masjid, keluar berangkat menuju ke masjid, setelah masuk masjid ketika mau masuk masjid jangan lupa baca doa. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Hafal? Ya, alhamdulillah. Mungkin ada di mana? Nih apa Pak Guru? Pak, hafal begini? Oh, jadi mana? Untuk masjid penganjang ya. Baik, barakallahu fikum. Ini kayak kemudian apa? Keluar baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepadamu karuniamu. Karena tenara karunia yang ada pada diri pelunggut yang melainkan dari Allah. Sehat dari Allah. Nggih. Tahu untuk minta rezeki, Allah masih kita bisa mendapatkan bisa makan dan minum nikah semua dari Allah. Ini tenara searah ini pelunggut yang nikah melainkan semua karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pelunggut yang punya biji dari Allah semua. Pelunggut yang punya istri dari Allah semua. Allah ngiriin. Ya, baik sekali atau dua semua dari Allah Subhanahu wa taala. Telu atau empat, ini semua dari Allah. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tidak perlu kita apa? Khawatir. Ya. Karena semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kita sebagai manusia selalu merasa khawatir. Ya, padahal karunia Allah sangatlah luas. Makanya kalau pelunggut meminta karunia Allah sangatlah luas. Maka itu sebabnya kita diminta oleh Allah, maka di sini pelajaran luar biasa nggih. Diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Penginding Allah taala, minta kepada Allah. Dan sampunan pelunggut yang minta kepada makhluk. Sampunan. Karena makhluk ini ya memiliki keterbatasan. Ukuran tenggak doang nih, lamun tempat kalau enggak ini tidak semal sili. Bahkan api lagi lamun tidak bebayah semal dia semal. Tenyaur dia nyaur dia semal ngalik. Pada butuh luar biasa. Kenapa kita enggak kenapa kita malu? Karena dia teman nyaur. Nah ini apa? Ini keterbatasan manusia. Lagu lawan Allah Azza wa Jalla, nggih, seren tak kuat ngending, seren tak kuat ngelaku, seren tak kuat berdoa, seren demen Allah Taala. Bayangkan manusia ada yang berdoa 100, anggap 100 miliar berdoa. Ya 100 miliar dia punya. Kalau pelunggut yang minta sekali, dua kali, telu kali, pasti akan ada rasa berat untuk memberi lamun sampai 45 kali. Padahal berdua 100 miliar gitu.
100 miliar dia punya. Lalu apa kalau dihitung dari apa? Kalau dinilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya masih sedikit. Masih sedikit. Allah Azza wa Jalla memiliki karunia sangat luas. Ini ujung timur sampai ujung barat. Nikah yang miliki siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka minta halus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dia berdua umpama, ya kuat-kuat berdoa baik. Kuat-kuat berdoa kemudian sambil berusaha. Lagu-lagu dia teman bayar rezeki sabar. Endah satu berutang sabar. Ya, artinya apa? Yang penting dia terbengel dong berutang. Wah harap berduit lagu dia teman milih nyawur. Nah, nikah kan? Nikah yang salah. Ya, nikah sih salah. Bahkan waliyadzubillah masuk dalam hadis Nabi SAW, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha abdallahu alaih. Saing nginggak kepeng, minjam uang, kemudian ada keinginan untuk mengembalikan, Allah pasti akan memudahkan untuk mengembalikannya. Waman akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil atau meminjam uang harta orang lain, yuridu itlafaha, ingin untuk apa? Ingin untuk tidak membayarnya. Ada niat orang, ada kan bayar masih ya sugi, gerah perekengan lalu, iya dong angan pelingi umpama gitu, gerah perekengan arah 500 misalkan, iya angan pelunggut tiang waktu meminjam, apa kata Allah? Atlafahullah, Allah tidak akan membantu pelunggut tiang untuk membayarnya. Makanya ini penting nih, ya penting untuk dijaga hati. Tetap ada niat untuk membayar. Tetap harus ada niat tetap membayar. Ya. Adapun lamun Allah memberikan kita kemudahan membayar, kemudian dia bilang apa ya adik baik, ikhlas misalkan, maka itu lain babnya. Dan ada ada keinginan untuk membayarnya, pasti Allah akan memudahkannya. Jelas insyaallah. Nah, ingat bahwasanya di saat Allah Azza wa Jalla di saat dia mengikhlaskan apa yang dia miliki, apa yang diberikan kepada kita, harus kita sadari itu semua karena Allah Subhanahu wa taala dan Allah gerakkan hatinya. Tapi kita kembali bahwasanya apa? Karunia Allah sangatlah luas, maka hendak kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ke sunnah yang kelima, yaitu membaca doa ketika masuk dan ketika keluar masjid. Semoga pun yang hafal gitu. Dan diingat. Baik, ingatan hafal itu? Masa belum hafal itu. Lagu dekat kita baca. Tamu berjamak-jamak doang, bukan orang murid ini. Langan, ada yang bau tu baca langan lain. Angan bila merari berkawi. Ya, angan sholat. Namun berdua harus baca. Baik. Yang keenam, Nabi sunnah pergi masjid. Yang keenam adalah ayusolli rakaatain tahiyatul masjid, tahiyatan lil masjidi. Sholat 2 rakaat dengan tujuan tahiyatan, penghormatan untuk masjid. Nah, ini ketujuan. Sholat 2 rakaat dengan tujuan menghormati masjid. Wahada idza jaa mubakkiran lis-shalah, dan jika apabila pelunggu datang ke masjid masih pagi, artinya belum waktu apa? Belum masuk waktu. Fa innahu yusannu law alla yajlis, maka sesungguhnya disunnahkan bagi pelunggu tiang untuk apa? Tidak duduk. Sampunan tutokol hatta yusalli rakaatain, sehingga salat 2 rakaat. Jadi sampun di mana ya nikah musola malam pemaran pelinggih, tetap nikah adalah masjid, boleh ditunaikan tahiyatul masjid, tunaikan tahiyatul masjid, nggih, kecuali lapangan jangan, nggih lapangan untuk sholat tahiyatul id nikah jangan tidak perlu nikah. Kenapa? Karena tidak ditegakkan sholat jamaah nikah. Lamun nikah termasuk ditegakkan sholat jamaah. Jenang nganu idangnya gangguan. Masya Allah. Biar alhamdulillah ala kulli hal. Lagu baut sampai tiga.
Mudah cancel mulanya Pak. Ya cancel mulai. Allah keberat tidak belum ini. Nah, alhamdulillah. Bau nyampe yang sekedik. Lanjut lagi. Jadi apa? Pelunggu lamun datang masjid atau musola maradrike, lakukan sholat sunat dulu. Seandainya pelunggu datang sendirman masuk waktu. Nabi dalilnya yaitu dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila salah seorang di antara pelunggu yang masuk masjid, fala yajlis, maka tidak boleh duduk hatta yusalli rakaatain, sehingga dia salat 2 rakaat. Tidak boleh duduk. Ingat, al-aslu fin nahi at-tahrim. Asal sebuah larangan dalam kaidah usul fiqh yaitu hukumnya haram. Haram. Ini hukum asalnya, hukum asal dulu. Adapun setelahnya lil karohah, maka itu apa namanya? Yang kedua setelahnya. Tetapi hukum asal suatu larangan itu hukumnya haram. Sebagaimana al aslu fil amri al ijabah, al wujub, lil wujub. Asal suatu perintah hukumnya Nabi wajib. Sekalipun nanti ada hukum setelahnya, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya mubah. Seperti apa contohnya? Nabi contohnya perintah yang hukumnya sunnah. Nabi contohnya asyiwak, ini termasuk perintah tapi sunnah masuk. Maradi kendah salat tahiyatul masjid, fala yajlis, larangan. Tapi larangan nikah masuk hukumnya apa? Larangan atau perintah yang sifatnya apa? Sunnah. Ya, atau perintah yang lain. Tapi contoh perintah lain yang sifatnya sunnah. Iya, misalnya apa contoh yang lainnya? Dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian ketika masuk masjid. Artinya pakaian yang bagus. Nah, ini kewajiban sunnah. Sunnah. Jadi sunnah tengkadu pakaian sasolah-solah untuk tamu masjid. Sunnah. Dan dianjurkan. Nah, itu yang lebih afdol. Taib. Kemudian apa? Jadi apa dalilnya? Jadi kalau pelunggut yang masuk masjid, usahakan jangan duduk sebelum apa? Salat tahiyatul masjid. Namun ingat, sebagian ulama mewajibkan. Sebagian ulama mewajibkan untuk salat tahiyatul masjid. Kenapa? Itu wajib bagi pelunggut yang masuk. Bagi pelunggut yang masuk masjid, maka Bapak wajib sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, bismillah. Ini kepada apa? Al-wujub lis sabab. Wajibnya ini karena ada sebab. Jelas insyaallah? Nah. Kemudian wa yakfi an tahiyatil masjid as-sunnatul qabliyah lis shalah. Ini kalau makin pelunggu masuk masjid setelah azan, ngebang maghrib atau ngebang isya atau ngebang napi waktu-waktu selain, maka cukup pelunggu yang sholat tahiyatul masjidnya nikah dengan apa? Sunnah qobliyah. Jadi tidak perlu pelunggu niatan sholat sunnah tahiyatul masjid kemudian makin sholat qobliyah, tidak perlu. Udah mencukupi, cukup dengan sholat tahiyatul masjid nikah. Sholat qobliyah nikah bagian dari apa? Sunat tahiyatul masjid. Mencukupi nikah. Jelas Allah? In kana laha sunnatan qabliyah. Jika waktu nikah memiliki salat apa? Sunat qabliyah. Nggih, seperti Nabi kal fajri, seperti salat fajar. Nah nikah. Karena luwih kadang laun mun pisahang salat fajar kanca salat Nabi salat qabliyah. Nggih. Namun kalau mengambil pendapat tentang sholat tahiyatul masjid ini hukumnya wajib, maka iya. Namun apa? Jumhur di kalangan para ulama nikah tentu yang paling yang paling kuat adalah hukumnya sunnah. Sehingga apa? Sholat sunnah fajar nikah
itu bisa mewakili salat tahiyatul masjid. So ke salat niki tina, nggih. Aw sunnat duha atau pelunggut yang masuk masjid untuk salat sunat duha. Maka udah tamu wa salat tahiyatul masjid tadi. Indah qalal masjid duha, kalau pelunggut yang masuk masjid waktu duha. Awil witir atau salat witir. In sallahu fil masjid, kalau pelunggut yang salat witir di masjid, umpama pelunggut yang mau salat fajar, salat subuh, datang jok masjid sendiman waktu subuh, sementara di teman salat apa? Witir. Maka cukup dengan witir pelunggu di dalam masjid jika itu mewakili salat Nabi tahiyatul masjid. Jelas insyaallah nggih? Nah. Awil fard atau salat wajib. Nah, Nabi salat wajib Malik. Imam sudah mulai takbir, pelunggu datang. Dia perlu murin tekan nikah atau salat sunat dulu tahiyatul masjid. Dia perlu pelunggu langsung tamasa. Jika sudah pengganti tapi salat tahiyatul masjid. Jelas insyaallah nggih? Li'anna al-maqsuda, karena sungguhnya yang dimaksudkan tahiyatul masjid itu adalah alla yajlis, jangan duduk. Nggih, dede tokol hatta yusolli, sampai pelunggut yang selesai sholat. Intin lamun pertama masjid, dede tokol langsung tiang. Sebagai bentuk apa? Tahiyatan lil masjid, untuk menghormati masjid. Kecuali mau datang masjid lalu ngechat. Nika kada tokol nika ngechat, dia perlu sholat di masjid. Jelas nggih? Atau tamu masjid terperidik loudspeaker, dia perlu sholat di masjid dulu. Peridik loudspeaker dia perlu. Kenapa? Karena tujuan dia tidak tokol nike. Itu meriri. Jadi harus yang apa tujuan sholat di masjid nike bagi dengan saya tokol. Orang yang akan duduk di masjid maka jangan duduk sebelum tahiyatul masjid nike. Jelas nggih? Nah. 5. Karena fi dzalika min imaratil masajid bis shalah. Karena ini tanda untuk salat. Di alla yartaduha min ghairi salatin. Jelas insyaallah nggih. Jadi intinya apa? Kalau pelunggut yang masuk masjid dengan tujuan untuk melakukan ibadah salat, maka dianjurkan salat tahiyatul masjid dulu, kemudian baru ke tokol. Kalau belum masuk waktu. Adapun tujuan yang lain, maka tidak perlu. Dia tak perlu salat tahiyatul masjid. Ya, mana baru ada ketinggalan HP dah. Datang balik, aneh, tokol HP nih. Ketinggalan masjid, tamat masjid, salat masjid dulu. Baru oleh masjid. Perlu nih ke? Dia perlu. Datang masjid baik, langsung boleh. Kecuali menunggu i'tikaf, ya. Untuk nunggu waktu Malik menunggu, maka tidak masalah. Jelas? Baik. Nikah sunnah apa yang ke-6. Setelah ini yang ke-7 kemalum insyaallah. Yang ke-7 yusannu lirijal al-mubadarah ila shaffil awal. Dianjurkan atau disunnahkan bagi laki-laki, bagi pelunggut yang semama, untuk Nabi al-mubadarah, segera ila shaffil awal, untuk mengisi saf pertama. Jadi lamun pelunggu datang berjuluan, jadi isi saf muri-muri dulu. Isi saf pertama. Untuk usaha. Nggih. Fa wa afdalus sufuf, dan dia saf pertama niki adalah seutama-utama saf. Walin nisa, adapun bagi dengan nina ibu-ibu si muri, afdaluha akhiruha. Paling afdal safnya dengan nina yang di belakang. Makanya keadab sunnah yang harus diperhatikan. Jadi pelunggut ya, bawa apa ini? Lamun dua dama masjid usahakan isi saf terdepan, lamun masih kosong. Terutama lamun kadang pas Jumat, sengaja kosong hajulu niki. Kecuali mungkin ada saf tertentu oleh murid imam, mungkin niki nggih. Lagu-lagu pelunggu menjadi ulama, isi saf oleh murid imam niki. Diulamakan umpama, artinya ditokohkan di masyarakat, yang nggak apa-apa diisi. Ya. Taib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf bagi laki-laki yang paling depan. Ingat, saf paling juluk, saf paling bagus. Wa syarruha akhiruha, si paling lengek adalah paling mudi. Aku daman tidak mudi doang gitu. Ngapi lagu tu Jumatan, nah para jelap tulik no. Lagi pelanggan lalu nganti. Wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baik saf dengan nina akhiruha, paling mudi. Ingat, saf dengan nina paling bagus, paling mudi. Wa syarruha awwaluha, yang paling jelek saf bagi dengan nina adalah paling depan. Timak berber kali mendengar nina ding kanggu ili murid imam. Sing kanggu. Tetap terhitung paling lengek nih ke. Paling jelek dia. Harus paling belakang dia. Nah, pilagin alim malik nih. Sirin alim, sirin muri tahun nesa paling bagus bagi dan ini. Sirin alim, sirin muri paling bagus. Angka sarajin-rajin untuk masjid nu kurang alim. Ampure. Maksudnya, karena apa? Karena wanita paling afdol itu sholatnya di rumah. Paling afdol. Maka lihat, Nabi maksudnya khairuha ay aktsaruha thawaban wa fadlan, yaitu paling banyak pahala dan keutamaannya. Jadi pelunggu sila sak mama, pelunggu tiang ni. Jadi kamu temele mau pahala luian, juluan satu bersah. Dedek saling dorong, maju, cede. Lawan bau pelunggu pejuluk diri, nah, pejuluk diri teh. Sampunan teh nganti dengan barang lebih utama umpama. Lawan masih kosong ini julu isi julu, okay? Dan ingat ibu-ibu, itu ibu-ibu yang paling belakang itu lebih afdal. Paling besar pahalanya. Wa syarru ay aqalluha thawaban wa fadlan. Yang paling buruk maksudnya adalah si paling kedik pahala. Angkat pelunggu sagiran besar muri kedik pahala dan ya, sedikit pahala dah. Karena sirin muri kedik mau. Ukurannya kedik. Ya, ukurannya sedikit. Wa hadzal hadits bima idza shalla rijal. Hadis ini kan menjelaskan tentang apa salat bagi dengan mama wanisa jama'atan, yaitu apabila salat jamaah. Berarti lamun salat berjamaah sak mama paling bagus muri-muri, julu-julu. Sak nina paling bagus muri-muri. Nggih, angka ibu-ibu mun arak kana-kana kode ieu sak pertama entan. Kemudian sida sak lingsir sak toa-toa muri tau dah. Jadi kanak-kanak kan ada dulu. Itu teratur. Nggih, itu cara diatur. Nika kalau sholat bersama imam. Nggih. Dendek kanak-kanak muri ton kulo. Padahal nika paling lengek sab, paling bagus sab bagi dan ini. Lagu lamun pelunggut yang makin ya apa namanya? Laki-laki lebih afdal di depan. Namun ada penjelasan para ulama tentang masalah ini katanya. Walaysa bainahuma ha'il. Nah, ini kan kondisinya kalau tidak ada pembatas. Nah, ini keinget. Makin dinarak sitar marak drike, dinarak pembatas marak drike, maka ibu-ibu usahakan sab ile julun dan nikah dengan kode-kode pejulu. Kemudian ide kemudian. Lagu-lagu narak pembatas maradika tidak masalah dia mengisi saf terdepan karena itu masuk dalam kata belakang, terhitung belakang nih ke muri, nggih. Berarti yang dimaksudkan di sini lamun saf ile jumhur imam taon baru dia mendapatkan sedikit paham, bahkan tidak diperbolehkan kecuali kalau dia sholat bersama selakian, nggih. Pelungguh jadi imam, sebinian jadi makmum, dengan masalah ilek murid jamak kau paling imam. Ini bedanya nggih lamun salat berjamaah satu imam satu makmum, imam makmum menina murid untuk kulo. Nika pelungguh jadi imam, nika sebinian murid tau. Sapunan berderet nika salah.
timan de batal wudu teh. Karena aturan apa? Berjamaah bagi satu imam, satu makmum nina kaje mama, maka harus dia tetap di belakang. Nggih. Lagu lamun nina kace nina baru dia lurus. Sekalipun luwih makmumen. Paham penting nggih? Jadi ini cara berimam berjamaah. Nah, lagu mangke lamun kace mama lurus saja bersab. Lurus. Dendek narak muria sekedi. Yang kadang kan agak ke belakang dia makmumnya. Dikeluin. Lamun berjamaah imam satu kace makmum satu. Harus dia lurus lamun mama kace mama. Jelas insyaallah? Jangan perhatikan nabi jelas. Ibu-ibu sering ilmu muri. Nggih. Tidak poin. Lagi menjadi ibu. Oh, perempuan lagi. Berarti yang lek mudik. Nggih. Nah nikat yang aduh. Udah ini. Oh, nggih. Oh. Nah nina nika makmum yang anggap sebinaan tiang nih. Anggap. Nah tiang jadi imam. Maka dia murid tahun tinggi praktik makin balik. Jelas nggih. Nah lagu makin mun nina pada nina maka berderek marah biasa. Tidak jadi makmum. Iya imam dan jadi makmum. Lurus. Baik satu imam atau satu tetap di kanan walaupun ibu-ibu. Ya, tetap di kanan. Imam peninggi. Tetap di kanan. Imam. Kalaupun banyak makmumnya, tetap dia di tengah. Nggih. Nah, adapun makin apa namanya? Laki satu, imam satu, maka ingat posisi harus lurus. Monggo jadi imam. Nah, nggih. Lurus naya niki. Tetap lurus. Dendek anden kanggo muri. Harus lurus. Perhatikan nih nggih. Lamun kebanyakan malah dikentan. Terutama saat masih awam itu. Kasihan. Makanya perlu kalau melihat kondisi marah dike tegur baraa. Nggih. Nah, lamun datang makmum Malik, nanti dia memberikan isyarat untuk ke belakang. Bisa kita imam jadi imam yang suruh ke belakang. Atau imam yang maju boleh? Boleh imam yang maju kalau arah taon. Mau lawan tembok, baik. Nah, nggih. Ada peluang untuk bisa maju maka diperbolehkan. Nah, datang ah. Nggih uli. Nggih uli gerah juru Nah, makmum datang sekali muri. Maka bisa yang apa namanya kasih isyarat untuk ke belakang. Lurus tetap. Nah, ya bisa di belakang. Sida yang di belakang. Di belakang imam. Jelas. Jadi belakang imam tetap dia. Yang belakang datang ilmu imam tahu. Nggih. Kemudian yang tadi samping dia agak ke kanan. Jelas insyaallah nggih. Tahun ini baru aja Pak Ustaz. Nggih. Baru derek mau. Nah. Baru derek. Terus berarti imam maju. Oh, maksud mesak-mesakan. Orang awam lah ini. Utamanya mungkin dia sholat sendiri mungkin maksudnya. Oh, dikira sendirian. Berdua. Berdua terus mau datang. Langsung dia begini, kasih isyarat ke belakang. Imam yang berikan isyarat ke belakang biar mundur. Mundurkan wah. Sehingga dia belakang. Kalau menara posisi maju sih deh. Nggih, itu caranya. Jadi tidak sampai. Maka ini penting, masalah sholat ini penting. Benar posisi imam dan makmum. Taib. Jelas insyaallah nggih. Jadi intinya apa? Paling afdal laki-laki nikah safnya di mana? Di depan. Kalau ibu-ibu di belakang. Ya, ibu-ibu di belakang. Nah, nikah masih panjang anunya pembahasannya dan insyaallah lemat lanjutan. Dulu. Adanya jelas. Nggih. Intinya nikah gambaran sedikit dulu bahwasanya keutamaan shaf pertama nikah untuk laki-laki tetap yang di depan itu lebih afdal, adapun yang di belakang itu paling apa? Itu bagi wanita. Bagi nanina lebih afdal di belakang. Wallahu taala alam. Sila adzan dulu mata lanjutan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Sila ada yang bertanya?
Yang belum jelas? Jelas apa? Yang baca apakah sahih tidak doa masuk masjid Alhamdulillah azim Alhamdulillah karim Syaitan karim Syaitan karim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma tahmid wa rahmatik A'udzu billahil azim rabbal 'arsyil azim aw biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma tahli abwaab rahmatik. Wallahu taala alam tambahan yang a'udzu billahi ta'awudz dikiri. Kenapa? Karena kita itu ta'awudz. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nika ta'awudz, perlindungan. Nah, wallahu alam kesahihannya. Tapi yang sahih dari Nabi SAW cukup dengan membaca salawat tadi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma tahli abwaab rahmatik. Yang kedua, ada masjid kita lihat jamaahnya ada di jamnya itu di samping. Kadang-kadang antara laki-laki dengan perempuan itu rata namanya. Sopnya. Nah, itu banyak kita lihat. Tahu. Nggih, apa ada ya? Gimana namanya? Sabnya seperti itu. 6. Apa sah salatnya? Ya sah salatnya selama ada pembatas. Nggih. Tetapi lebih afdal harus di belakang. Di belakang itu lebih utama. Nggih, sah salatnya. Sah salatnya enggak masalah. Kecuali kalau dia nyambung. Kadang-kadang nyambung kita. Maksudnya nyambung dalam artian tidak ada pemisah. Bisa ada. Iya. Ya kok di luar tembok. Kiri itu kadang-kadang dalam hari raya nyambung. Nyambung usap nih. Makanya apa? Kalau dia nyambungnya itu akan ada pembatas, maka tidak masalah. Yang penting jangan nempel. Di tengah. Iya. Jadi kok punya dalam, kemudian di luar emperan kan? Di luar emperan, maka dia pembatasnya tembok. Tapi kalau dia satu kamar, satu ruangan, langsung nyambung, nah ini dia dia harus pembatas. Kiring. Nggih. Begini betulnya. Di sampingnya. Tidak masalah sah salatnya, tapi lebih afdal di belakang, ya. Itu maksud dalam hadis tadi itu. Ya, jadi apa? Kalau dia masuk ke saf yang pertama, maka dia termasuk aqallu thawaban wa fadlan. Maka dia berarti mengejar pahala yang sedikit itu bagi ibu-ibu. Makanya ibu kalau mau cari memilih pahala beli, safnya di belakang. Murid-murid tetap bersaf. Allahu a'lam. Jelas nggih? Nah, tapi ada sebuah ulama menjelaskan tentang mana hadis dike, yaitu apa? Afdalus shalah lirrijal di masjid. Maksudnya apa? Yaitu maksud dari ayat hadis ini, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki itu adalah paling depan. Artinya Nabi, ya, laki-laki lebih sering dia masuk ke masjid, maka itu akan lebih banyak pahala dan keutamaan didapatkan. Adapun kalau bagi dengan ini, wa khairu sufufir rijal an-nisa akhiruha, maksudnya Nabi yaitu wanita yang tidak pernah masuk masjid untuk sholat berjamaah itu lebih afdal. Jelas nih? Sirena artinya renggang milik masjid, jarang juk masjid dengan ini sire bagus. Berbeda dengan itu si mama perugutian si mama. Nggih. Perugutian si mama sire tetap juk masjid, sire bagus, sire mulia. Nggih. Dan ingat, nentan hanya masjid di doang. Karena masing-masing perugutian memiliki kesibukan masih beda-beda, gitu. Makanya jangan sampai sampunan sampai naon mempunis, oh ini udah sholat berjamaah di masjid, misalkan, gitu. Karena memang nggak kelihatan di masjid di rumah. Lagu masjid di tempat lain dia sholat. Ya, tapi lagi sebagai pemborong, itu tutup sholat. Tutup borongan, tutup sholat, kan? Yang penting jangan jauh dari masjid. Baik.
Jelas. Biasa pemborong sama ini. Allah Allah. Baik. Arah masih dah? Ngiring. Yang temukan di masjid sholat berjamaah berdua agak ke belakang sedikit. Nah, setelah itu datang lagi yang satu, dia buat di sebelah kiri. Akhirnya di tengah kosong gitu. imam tidak tahu kasih baba dan yang sebelah kiri juga dia Bingung. bingung. Masalah. Gimana? Apakah sholatnya sah? Bagaimana? Barakallahu fiik. 6. Salatnya sah salatnya, namun kurang sempurna. Kenapa? Pertama, sab itu bukan termasuk rukun salat. Yang pertama. Karena kalau dia termasuk rukun salat maka salatnya enggak sah. Ya. Jadi intinya apa? Dia tidak sempurna salatnya, salat jamaahnya. Dan itu menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itu penting terus belajar dan menuntut ilmu. Makanya kalau pelungguh nemukan malah dikit bentuknya, pelungguh langsung ingatkan nanti setelah sholat. Tunggu dia sampai selesai sholat. Karena pelungguh punya kewajiban. Marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu kemungkaran. Rubah dia. Ya. Pelungguh menjadi perapat dah. Gitu. Nah, kalau perlu mau merapatkan dia, lihat kondisi dulu. Karena namanya manusia nih gitu ya. Manusia jahil beda kita hadapi dengan manusia yang paham. Sarana jahil, lalu bagus tujuan pelunggut ya, lalu pemahaman dia memahami tidak. Itu bisa jadi fitnah. Maka lebih baik ditunggu selesai sholat dulu, kemudian setelah itu baru dinasihati. Tambahkan dalil-dalil tentang kaifiyat salat Nabi sallallahu alaihi atau sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatul jamaah. Jelas nggih? Masa sah salatnya. Ya, wallahu a'lam. Apa kalau kita nanti kita sholat dengan ngajak saja. Jadi dia tengah aja. Ini kan ada yang terlambat. Bila ke hanya masjid. Tak waktu naik kamar apa yang tadi kita ngajian doang? Sholat. Iya. Walaupun ya anak koma. Sholat lebih afdol. Kenapa? Nanti kalaupun komat, lu batalkan sholatnya. Ya. Nah, itu menjadi yukhalif. Kenapa? Ada hak untuk tahiyatul masjid. Kecuali yang dimaksudkan tadi dalam kondisi imam sudah takbir, baru kita sholat, maka itu sebagai pengganti tahiyatul masjid. Dia sama sekali. Nah, misal. Sampai dulu. Taib. Orang yang nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Ya. Iya ya. Karena udah gugur kewajiban tahiyatul masjid dengan ikut sholat bersama imam. Oh, pahala sholat di masjid. Naam. Tentu apa gugur kewajiban? Gugur kewajiban untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Karena sudah diganti dengan sholat yang ada. Pada baru sholat sunat qobliyah. Gugur kewajiban tahiyatul masjid karena ada sholat qobliyah. Karena tujuan sholat tahiyatul masjid itu apa? Tahiyatan lil masjid, untuk menghormati. Namun syaratnya nih ada duduk setelahnya. Jelas gitu? Karena hukum asalnya apa? Sunnah, sebagaimana jumhur ulama menyebutkan. Jelas? Intinya walaupun tidak sholat sunat yang masjid, asal jangan duduk. Ya itu intinya. Itu intinya. Sok dene tetokol namun sholat. Anda mah baru berbe. Tengah anti doang koma julu apa
milu salat ni kembe-kembe lagu lebih afdal pelunggu salat langsung. Nah, ngono. Salat langsung tahiyatul masjid atau salat qabliyah. Mun mau sampai selesai alhamdulillah, mun dia mau ada pahala. Nah, kan. Lagu lamun tengah anjang momot-momot doang, dia nara pahala tenung kena. Ngerti deh? Eda, dia tetong iku. Oh, eda kena menganjang. Sholat langsung. Ya? Awet to kena wah iku. Milih ongkos lagu ni muah demak luluh. Saya ngepeng. Doa iku. Jelas? Ngiring-ngiring. Yang menanyakan yang lebih abdur, mana yang lebih abdur? Gitu. Jika kita sholat di saat pertama, tapi kan masjid kadang-kadang punya teras di luar. Gitu. Ada sebenarnya misalnya di Masjid Melayu atau di masjid yang lain punya teras di belakang kiri kanan. Tapi kita di saat pertama tapi di luar. Di luar. Mana lebih abdur atau di saat kedua tapi di belakang imam? Iya, masya Allah, barakallahu fiik, luar biasa ini. Memangnya rata-rata masjid kaum muslimin ini ke berdua teras luar nih ke. Ketahuilah bahwasanya teras luar nih ke hitungannya di belakang hitungannya. Nggih. Jadi ya tetap yang paling utama itu di dalamnya. Nggih. Walaupun di saf kedua. Ya, apalagi yang pisah mereka ke tembok. Nggih. Nah, apalagi pisah sekali kecuali mau narak nyambung lawang. Lain babnya. Nyambung ada pintu di sana. Ada pintunya. Nah, maka itu tetap diutamakan. Tetap itu nyambung di asap satu. Nggih. Jelas nggih? Kenapa? Karena pisah dengan tembok nih ke atau pisah dengan tiang itu sudah lain dihitung lain sah. Bahkan tidak sah. Tidak sah kita bersaf nggih, dalam satu saf kemudian putus gara-gara ada tembok. Maka itu sebenarnya tadi arah dengan ini samping tak ada masalah, udah pisah dia hitungannya. Dia pisah sudah safnya dia dengan laki-laki. Berarti lebih afdal pelungguh ambil saf yang kedua di dalam daripada bersaf ini dua pisah dengan tembok nikah. Karena sepakat para ulama tentang masalah tidak sahnya saf yang putus dengan tembok atau tiang. Berarti Nabi harus pelunggu buat saf baru untuk muri. Misalkan nikah, ini di antara tiga kajian nikah kan, arah saf umpama putus tembok tiang, tembok nikah, maka safnya nikah tidak dihitung, harus mundur. Kita ada nyambung jadi sekek, jelas gitu. Nah nikah lebih afdol, lebih afdol, jelas. Barakallahu. Nah, masya Allah, wajah. Hafid jangan. Kalau sapnya ini full terus sendiri di belakang itu. Oke, boleh. Nggak masalah. Darurat sifatnya. Ya, cuma mesa-mesa. Saya kajian boyan. Uli eda. Dia tarik dengan lengkap para kancen dengan itu. Ya, iya waktu. Iya jadi terpengaruh itu. Cara sakiran masbuk sholat, akhir masbuk merari, itu yain. Akan ini kirang masbuk dua itu. Kirang masbuk jangan masbuk merari, lemak paling murid merari terus. Bih merari adik-adik dia. Lemak oleh Nabila merari. Bahkan mungkin bapak judul ya pak. Dia ketawa. Jadi tidak masalah ya. Dia masalah bersendiri yang bersama dulu. Dia tahu antuk dengan salah itu. Dan kanggo dengan dia. Baik, jelas ya. Nah, barakallahu fikum. Enggak kan? Ini edak di kanggo itu. Bende. Iku kang kanggo Bekawi lamun edak kancen atin sudang-sudang dari makmum.
Baru engkau kami. Iya sendirian nggih. Jadi parang Sudang lawan arang tengah nggih sendirian. Barakallahu fiik. Nggih. Kalau laki-laki berjamaah ke masjid dapat 27 derajat. Nggih. Bagaimana kalau perempuan Nah, mun salat berjamaah dapat dia. Nggih, dapat dia 27. Tapi disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, Al-Barbahari, Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar, dalam kitab ketika belum menyarahkan kitab beliau pensyarah kitab Sahih Bukhari, menyebutkan tentang Nabi, tentang fadl, keutamaan bagi ibu-ibu saat sholat di Bali. Ibu-ibu yang sholat di rumah, dia mendapatkan pahala seperti bapak-bapak yang sholat berjamaah. Nanti berjamaah ampun ke sholat sudang-sudang nilai Bali, mesak-mesak, mau pahala seperti bapak-bapak yang sholat berjamaah di rumah, di masjid. Walaupun sudah, nggih. Walaupun mesak-mesak sudang-sudang, nggih. Jelas? Nah, makanya itu sebabnya ibu-ibu itu afdalus shalah, seutama-utama salat bagi ibu-ibu di fiqari buyutihin, di dalam balin jamak. Maka itu bulunggut yang munda miak balik piang ruang khusus untuk sholat. Ya. Jadi dalam balik tertutup taon. Sehingga ada yang kita, ada yang serius. Nggih, tidak ada yang melihat dia. Paham? Seperti ini kan. Jelas Allah nggih? Ya. Tapi pun kalau sekiranya dia mau sholat berjamaah ke masjid tidak masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang ima Allah, para hamba-hamba Allah, wanita maksudnya, untuk datang ke masjid salat berjamaah. Biarkan. Mun namele sila, lagu mun namele dene paksa gitu. Jangan. Mun Masjidil Haram, bahkan Masjidil Haram juga. Subhanallah. Masjid Nabawi, padahal utamanya pire 1000 kali sholat di masjid yang lain. Sholat di hotel ibu-ibu mesa-mesa bisa mengalahkan. Tetap mau pahala. Sholat di hotel mau pahala, sholat seperti bapak-bapak. Iya. Nikah bagi ibu, angkanya mau olah ibu-ibu angkaan. Mau lah ibu-ibu. Lagu milin doang melecat. Lagu lamun mau boleh, gak masalah. Silakan keluar, boleh. Tapi jangan dilarang dan jangan disuruh. Enteh ke masjid bareng-bareng. Dia dapat pahala pelinggihan. Ya, suruh entang. Sholat, jaga waktu. Nah, iya cukup. Mun milih antara kebiru masjid sila. Amun milih sila nggak apa-apa. Mun dek milih dek balaa. Mutadahan. Ngerti nggih? Ya. Jadi hatta Masjidil Haram pun tetap lebih afdal di dalam rumah dia. Sila pelunggung serminang dengan ahli asli Madinah wanita netanara berjamaah ke masjid. Apa Masjid Nabawi? Nikah dengan saat datang umroh doang, nikah saat datang berjamaah nikah. Masjidil Haram. Ibu-ibu nentenara seasli dengan Madinah, dengan Mekah nentenara. Itu yang datang untuk umroh, untuk tawaf itu aja. Adapun lamun sengaja datang lo berjamaah di Masjidil Haram di Nara. Oke, misalkan kajian maradi ke sholat berjamaah tidak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi ibu-ibu yang tidak mau datang kajian ke masjid silakan, apalagi aman maradi ke. Kemudian setelah adzan, dia oleh memotoh sholat. Tetap sholat bersama kaum muslimin di dalam masjid. Kenapa? Karena dapat juga bagian seperti tadi. Artinya mau pahala sempurna juga insya Allah. Ya. Lalu kadang milun ngaji selesai sholat apa komat uliin. Ini kebanyakan ibu-ibu, terutama di Sembalun pengalaman dia. Luwe ibu-ibu ngaji, damil komat uli berguru-gusan. Mengambil keutamaan sholat di Bali nikah.
Jika lamun tentu kebetulan di Bali atau tengkawihi, atau dipakai. Tapi begitu Allah usah di masjid, sholat di masjid, sholat bersama kaum muslimin. Karena peluang tidak akan sia-sia, tetap dapat pahala. Ya, mau dapat pahala gitu. Allah. Jelas. Baik. Nah, cukup nih. Lemak lanjutan kembali karin sebulan. Insyaallah. Kitab nikah biar terbaca tiap jelu ada jawab selesai. Ini per tahun lah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Adeng-adeng. Mudah lupaan, amalan makin, diamalkan, insyaallah bisa lanjut nanti sunnah-sunnah berikutnya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan jangan tunas maaf kurang lebihnya. Menarak tutur yang seandainya kena, ya. Tunas maaf sebesar-besarnya, semua datang yang pribadi dari syaitan. Dan yang semua benar dalam tanya diri Allah Subhanahu wa taala. Dan yang matur tanpa asih wa jazakumullahu khairan atas perhatian pengusunamian. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat baik untuk yang pribadi dan juga untuk kita semua. Wassallallahu Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.